Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan penglihatan. Ini adalah pertemuan yang keempat. Pada slide yang pertama kita lihat bahwa materi yang akan kita bahas kali ini adalah kesalahpahaman atau misconception tentang anak dengan hambatan penglihatan. Apa itu hambatan penglihatan dengan segala kesalahpahamannya? Jadi, terdapat asumsi-asumsi yang keliru tentang anak dengan hambatan penglihatan di masyarakat luas yang memang harus kita perlahan-lahan kita luruskan. Terutama bagi kita guru pendidikan khusus agar tidak mengalami kesalahpahaman yang sama. Mari kita lihat slide yang kedua. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang kesalahpahaman terkait dengan pernyataan bahwa individu dengan hambatan penglihatan yang termasuk dalam kategori legally blind atau sudah legal dinyatakan mengalami hambatan penglihatan dianggap tidak mempunyai kemampuan penglihatan sama sekali. Jadi dianggapnya mereka sudah tidak bisa melihat sama sekali. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena faktanya hanya sedikit jumlahnya dari mereka yang dalam kategori legally blind ini benar-benar tidak mempunyai penglihatan. Karena surveinya menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% dari seluruh populasi anak dengan hambatan penglihatan yang sudah tidak memiliki penglihatan sama sekali. Jadi, sebagian besar atau 98%-nya justru mereka masih mempunyai penglihatan. Kemampuan penglihatannya ini beragam, dari mulai yang paling sederhana seperti persepsi cahaya atau hanya memiliki kemampuan membedakan terang dan gelap, light perception. Atau sedikit lebih baik dari itu, berikutnya adalah mereka yang mempunyai kemampuan penglihatannya adalah light projection atau mempunyai kemampuan membedakan terang dan gelap, juga mampu mendeteksi sumber cahaya itu. Ini pun termasuk masih mempunyai sisa penglihatan. Tidak bisa kita anggap mereka tidak bisa melihat sama sekali, walaupun hanya mempunyai persepsi cahaya. Jadi, ini kesalahpahaman kalau mengatakan bahwa legally blind itu benar-benar tidak mempunyai penglihatan. Kenyataannya 90% justru 98% justru masih mempunyai sisa penglihatan. Berikutnya pada slide yang ketiga, kesalahpahaman yang dinyatakan di sini adalah bahwa sebagian individu yang dinyatakan buta secara legal menggunakan huruf Braille sebagai cara pokok mereka dalam membaca. Artinya, pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat umum banyak yang menganggap bahwa kalau sudah legally blind hanya bisa menggunakan huruf Braille untuk bisa membaca dan menulis. Faktanya bukan demikian. Faktanya bahwa anak yang masuk dalam kategori hambatan penglihatan, kategori legally blind ini, masih banyak yang mempunyai penglihatan untuk bisa digunakan dalam membaca dan menulis menggunakan huruf awas. Tentunya huruf awasnya sudah dimodifikasi. Jadi berbagai modifikasi dilakukan untuk anak agar bisa membaca huruf awas. Mulai dengan memperbesar huruf yang paling sederhana, menyesuaikan cahaya yang digunakan, mengatur jarak dari tulisan terhadap anak. Itu bisa dilakukan oleh guru. Atau bahkan akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi, banyak alat-alat bantu penglihatan yang membuat anak lebih memungkinkan menggunakan kemampuan penglihatannya untuk membaca huruf awas. Ini penting karena selama anak masih mempunyai kemampuan penglihatan dan bisa digunakan untuk membaca huruf awas, dengan apapun modifikasi atau adaptasinya, maka anak harus diajarkan membaca huruf awas. Kenapa? Karena dunia ini sebagian besar isinya adalah orang awas yang memang menggunakan huruf awas. Semakin banyak bisa menggunakan huruf awas, semakin besar informasi yang bisa didapat oleh anak lewat kegiatan membaca dan menulis ini. Pada slide yang berikutnya, kesalahpahaman yang dinyatakan adalah individu dengan hambatan penglihatan dianggap memiliki indera lain yang memungkinkan mereka mendeteksi segala rintangan. Ini agak lucu. Kenapa? Karena dianggap anak dengan hambatan penglihatan atau individu dengan hambatan penglihatan itu mempunyai indera keenam. Faktanya bukan begitu. Sama saja. Dalam istilah kita,
tidak mengenal namanya indera keenam. Semua orang mempunyai indera ada 5. Dan sama halnya dengan anak hambatan penglihatan yang mempunyai indera hanya 5 saja, tidak ada indera keenam. Kalaupun mereka berhasil memodifikasi kemampuan dirinya untuk bisa melewati berbagai rintangan dengan mengoptimalkan indera-indera yang masih berfungsi, itu bukan karena ada indera keenam, tapi hasil proses latihan panjang yang teratur, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga lewat pembelajaran OM dan SK, mereka akhirnya mampu mengatasi berbagai rintangan. Bukan dengan memanfaatkan indera keenam, tapi dengan mengoptimalkan indera lain yang masih berfungsi lewat pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Itu fakta. Kalau dianggap punya indera keenam, itu kesalahpahaman. Slide berikutnya, bahwa individu dengan hambatan penglihatan secara otomatis mempunyai indera-indera lain yang lebih sensitif dan berfungsi lebih baik. Ini kesalahpahaman. Kenapa? Karena kalau tidak dilatih proses yang panjang, terstruktur, dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, maka mereka tidak akan serta-merta memiliki fungsi-fungsi indera lain yang lebih optimal. Pendengarannya, perabaannya, atau sensitivitas indera lainnya, itu harus membutuhkan latihan panjang melalui OMSK. Mereka membutuhkan pelatihan sehingga bisa mengoptimalkan indera-indera lain yang masih berfungsi tadi. Jadi tidak serta-merta. Bukan berarti lahir sudah hebat pendengarannya karena nggak bisa melihat. Bukan berarti lahir sudah hebat jari-jari taktilnya ini. Taktil pada ujung jari untuk membaca huruf braille sudah sensitif begitu. Tidak. Terus proses latihan panjang. Slide berikutnya. Kesalahpahaman individu dengan hambatan penglihatan memiliki kemampuan musik yang luar biasa. Ini juga salah paham. Konsep kesalahpahaman. Kenapa? Karena bakat musik sama saja bagi semua orang. Tidak semua anak dengan hambatan penglihatan memiliki bakat musik yang luar biasa. Bakat ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan tidak harus terjadi pada semua anak dengan hambatan penglihatan. Sama seperti manusia lainnya. Ada yang berbakatnya dengan musik, ada yang berbakatnya di bidang bahasa, ada yang berbakatnya di bidang lain. Sama saja dimensinya berbeda-beda. Tapi kenapa banyak anak dengan hambatan penglihatan sangat menyenangi musik? Karena musik merupakan salah satu keterampilan atau kesenian yang tidak membutuhkan kemampuan penglihatan spesifik. Jadi, anak dengan hambatan penglihatan mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar musik, sama halnya dengan orang-orang yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Sehingga mereka banyak memilih musik sebagai pilihan untuk mengembangkan keterampilan tersebut sebagai pilihan karir untuk memperbaiki kondisi dan taraf kehidupan mereka. Selanjutnya, kesalahpahamannya dinyatakan bahwa individu dengan hambatan penglihatan dianggap tidak berdaya dan selalu bergantung pada orang lain. Oke. Kalau mereka tidak mendapat layanan pendidikan yang khusus, selalu dipenuhi kebutuhannya, selalu dimanjakan, tidak diajari mandiri, ya mereka akan menjadi pribadi yang tergantung pada orang lain. Justru hadirnya kita sebagai orang pendidikan khusus harus membuat mereka menjadi individu yang tangguh dan mandiri, yang tidak bergantung terus pada orang lain. Selama mereka mendapatkan layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya, saya yakin anak-anak kita yang mengalami hambatan penglihatan ini akan menjadi pribadi yang tangguh dan mampu mengembangkan diri sebaik mungkin sehingga tidak harus menjadi orang yang selalu bergantung pada orang lain. Mari kita buktikan bahwa anak hambatan penglihatan tidak harus selalu bergantung pada orang lain. Mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh ketika kelak kembali ke masyarakat. Slide berikutnya adalah pernyataannya. Jika individu dengan hambatan penglihatan yang masih memiliki penglihatan atau low vision sering menggunakan penglihatannya untuk membaca, maka penglihatannya akan mengalami penurunan signifikan atau justru penglihatannya akan semakin memburuk. Ya tidak benar sepenuhnya ini. Kalau memang anak low vision itu hambatan penglihatannya dikarenakan penyakit yang masih progresif, artinya masih terus menurunkan kemampuan penglihatannya, dipakai nggak dipakai sisa penglihatan ini akan tetap turun kemampuan penglihatannya. Yang benar adalah
Setiap anak yang masih mempunyai kemampuan penglihatan dan dapat digunakan untuk belajar, optimalkan. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dipelajari dengan melihat, tetapi tidak bisa dipelajari dengan tidak melihat. Visual functioning, memfungsikan penglihatan dalam belajar, itu merupakan salah satu asas yang harus dipegang penuh dalam mengajar anak yang masih mempunyai sisa penglihatan atau kemampuan penglihatan. Kenapa? Selama penglihatannya masih bisa digunakan untuk belajar, optimalkan sesedikit apapun, apalagi ketika masih digunakan untuk membaca. Lalu apakah akan menurunkan atau merusak atau memperburuk kemampuan penglihatannya? Tidak selalu. Kalau sudah menjadi sebuah kondisi yang tidak akan mempengaruhi, tidak akan. Dan kalaupun ada yang memang makin menurun penglihatannya, biasanya karena memang sifatnya masih kena penyakit yang progresif. Dan digunakan atau tidak digunakan akan tetap menurun. Prinsipnya lalu bagaimana? Mumpung masih mempunyai penglihatan dan masih bisa digunakan untuk belajar, ketika anak memang tidak merasa kesakitan berlebihan, optimalkan untuk bisa digunakan penglihatan ini dalam belajar. Itu penjelasannya. Nah, slide berikutnya adalah menyatakan bahwa hambatan penglihatan dengan sendirinya dapat mengembangkan kemampuan konsentrasi yang luar biasa, yang hebat. Karena mereka mengalami hambatan penglihatan, mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik. Pak, salah paham ini. Kenapa? Kalau tidak dilatih ya tidak juga. Kemampuan pendengaran dan konsentrasi yang baik ini bisa mereka miliki jika memang sudah mulai terlatih untuk mengoptimalkan kemampuan pendengaran dan konsentrasinya. Kenapa? Karena tidak mempunyai penglihatan atau penglihatannya mengalami hambatan, terganggu, otomatis mereka harus dilatih untuk mengoptimalkan indera lain yang masih berfungsi. Sehingga mereka bisa menggunakan informasi-informasi itu, bisa menggunakannya dalam belajar. Informasi dari luar kan didapat kebanyakan dari visual. Sementara mereka harus mendapatkannya dari indera lain selain indera penglihatan. Demikian penjelasannya. Yang berikutnya, ini yang mungkin yang terakhir yang akan kita bahas. Untuk masalah miskonsepsi ini. Sebenarnya masih banyak mungkin kesalahpahaman yang lain tentang anak hambatan penglihatan. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan bahas sampai ini yang terakhir adalah tentang anjing penuntun. Memang tidak lazim di Indonesia. Karena anjing penuntun di Indonesia tidak layak sih sebenarnya, tidak diterima oleh masyarakat luas. Karena mayoritas negara kita dan negara muslim yang menganggap anjing adalah hewan najis yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Begitu kalau bagi negara yang mayoritasnya muslim. Nah, tapi bagi negara-negara lain yang masih memang terbiasa dengan menggunakan anjing penuntun, maka kesalahpahaman yang muncul adalah anjing penuntun dianggap merupakan salah satu alasan yang membuat orang dengan hambatan penglihatan bisa pergi kemana saja. Anjing penuntun tidak mungkin membuat orang dengan hambatan penglihatan bisa pergi kemana saja dengan bebas. Karena bagaimanapun anjing penuntun fungsinya adalah untuk melewati berbagai rintangan. Konsep mind mapping, dari mana mau kemana, jalan mana yang akan dilewati, apa saja yang akan dilewati, tetap harus dimiliki oleh dengan anak dengan hambatan penglihatan atau individu dengan hambatan penglihatannya itu. Anjing penuntun sifatnya membantu. Bukan berarti dengan adanya anjing penuntun menyelesaikan semua persoalan sehingga orang hambatan dengan penglihatan ini bebas kemana saja. Tidak demikian. Saya kira penjelasan dengan kaitannya kesalahpahaman bagi anak dengan hambatan penglihatan saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklumkan. Anda diminta menyelesaikan perkuliahan materi yang keempat ini sesuai dengan menu yang tersedia. Selesaikan kuis-kuisnya, selesaikan tugasnya, penuhi segala kewajibannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.